Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta kesempatan untuk terus menebar kebaikan. Selawat serta salam tetap tercurah kepada tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari bangun tidur hingga menjelang tidur, banyak di antara kita yang tidak lepas dari gawai dan aktivitas dunia maya. Namun, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa penggunaan media sosial memiliki adab dan etika yang harus kita perhatikan. Media sosial bukan hanya untuk menjadi tempat hiburan dan interaksi, tetapi juga bisa menjadi ladang amal atau malah menjadi sumber dosa jika tidak digunakan dengan baik. Pertama, berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang kita tulis di media sosial mencerminkan siapa diri kita. Oleh karena itu, sebelum mengunggah sesuatu, pikirkanlah apakah itu bermanfaat, apakah akan menyakiti perasaan orang lain, dan apakah itu mengandung kebenaran. Jangan sampai kita menyesal karena perkataan atau tulisan kita di media sosial justru menjadi sebab kita mendapat dosa. Kedua, hindari membagikan berita hoaks. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Saat menerima informasi, jangan langsung membagikannya tanpa mengecek kebenarannya. Hoaks dapat merusak lingkungan, bahkan menciptakan perpecahan di antara saudara seiman. Oleh karena itu, marilah kita biasakan untuk mengecek sumber informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Ketiga, jangan menggunakan media sosial untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Hinaan, caci maki, dan komentar buruk yang kita lontarkan bisa menjadi dosa yang mengalir. Terkadang, tanpa kita sadari, komentar atau unggahan kita bisa menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan motivasi bagi orang lain. Keempat, jaga privasi dan hindari ghibah. Allah melarang kita untuk membicarakan keburukan orang lain, seperti dalam firman-Nya yang dapat disimpulkan, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Jangan sampai media sosial menjadi ajang untuk membuka aib orang lain atau menyebarkan hal-hal yang tidak pantas. Yang kelima, gunakan media sosial untuk dakwah dan kebaikan. Jika kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, menginspirasi orang lain, dan membangun ukhuwah Islamiyah, maka itu menjadi amal jariah bagi kita. Yang terakhir, keenam, bijak dalam menggunakan waktu di media sosial. Seringkali kita terlalu larut dalam media sosial hingga mengabaikan kewajiban kita seperti sholat, membaca Al-Quran, bahkan tugas-tugas duniawi yang lebih penting. Oleh karena itu, marilah kita atur waktu yang kita sebaik mungkin agar media sosial tidak mengalihkan kita dari kewajiban yang lebih utama. Sebagai penutup, marilah kita selalu berhati-hati dalam bersosial media. Jadikan media sosial sebagai sarana untuk menekankan diri kepada Allah, bukan sebagai alat untuk mencari perhatian atau melakukan hal-hal yang sia-sia. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk berbuat kebaikan baik di dunia maya maupun dunia nyata. Unjur makola, wala tanjur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.